introduction dulu, silakan. Oke, siap. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar kan? Oke, siap. Dan kami berterima kasih. Ya, Oh, boleh Pak, lanjut Pak. dan kita sangat berterima kasih di antara kesibukannya Kak ini masih mau menyempatkan ya aplaus luar biasa buat Kang Ardi mau kirim. Ya, terima kasih banyak. Ada suaranya coba? Oke, siap. Ada terdengar Kang Ardi? Ada. Oke, siap. Sebenarnya mungkin saya mau mohon maaf karena ini sedang di kantor, jadi mungkin kalau ada sedikit bocor tidak, kalau yang magang juga pada boleh dikabarkan saja. Oke, baik. Mungkin sebelumnya saya izin perkenalan dulu ya sama bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit dinaikin lagi volume suaranya Kang Ardi. Oke. Biar sangat jelas. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Adi Rasyad Koswara. Mungkin sambil saya screen untuk perkenalan. Oke, sudah masuk kan nama saya Adi Rasyad Koswara atau teman-teman saya sih biasa manggil saya Cos. Saya asli Bandung dan saat ini saya bekerja sebagai motion design di 9 Matahari. Mungkin sedikit profil saya bisa dilihat jelas. Fokus saya memang di bidang multimedia, khususnya di 2D dan 3D motion graphic, dan saya juga banyak terlibat untuk produksi multimedia khususnya untuk di bidang event. Jadi saya banyak terlibat untuk proyek-proyek video mapping, instalasi imersif, dan visual. Mungkin sedikit profil singkatnya. Ini ada showreel saya, mungkin teman-teman kalau ada yang penasaran boleh di scan QR-nya atau dipoto dulu saja barangkali ada yang tertarik untuk lihat. Mungkin ini sedikit portofolio singkat saya. Ini di bulan awal Maret kemarin kita 9 Matahari dapat kesempatan untuk bekerjasama dengan Joni untuk ikut terlibat di selebrasi Hari Raya Masih Paratri, yaitu Hari Raya Umat Hindu di Prambanan. Dimana kita di sini menghadirkan visual dan produksi mapping di pasar Candi Prambanan. Ini terus di tahun kemarin juga 9 Matahari dengan Arte Group dan Disparitas Provinsi Jakarta itu terlibat untuk event Jakarta Festival, di mana event ini merupakan event yang dilaksanakan setahun 4 kali untuk merayakan hari besar di Jakarta, seperti untuk Imlek, untuk HUT RI, ulang tahun Jakarta, dan tahun baru. Jadi sedikit foto-fotonya. Oke. Sebelum di 9 Matahari juga saya bekerja dengan rekan-rekan saya di tim Masih Muda Kreatif. Ini kita tim multimedia yang fokusnya untuk event. Dan kebetulan di tahun 2023 sampai 2025 ini kita banyak mengerjakan untuk event-event pensi SMA di Bandung. Kita terlibat untuk memproduksi bumper, untuk produksi opening, dan sebagainya. Kang Ardi, presentasinya nggak terlihat. Oh, tidak terlihat ya? Ini tidak terlihat ini atau nyangkut di slide yang mana ya? Saya izin share. Sudah masuk belum ya? Sudah masuk belum Pak? Sudah terlihat kan? Oke, siap. Yang tadi apakah perlu di saya ulangnya atau bisa dilanjut saja? Terlihat dari awal. Kalau gitu saya izin untuk lanjut. Ini beberapa portofolio lagi. Terus ini untuk versi saya itu saya mengangkat tema food waste, yaitu untuk mengenai kesadaran sampah makanan, dan untuk medianya membuatkan free mapping. Dan alhamdulillah untuk festival ini mendapat kesempatan untuk di showcase di acara Kekal Food Festival tahun 2020. Mungkin kalau teman-teman mau lihat juga bisa di scan QR. Dan juga selamat juga ini saya juga waktu itu ikut untuk kompetisi video mapping di Tabela Festival dan alhamdulillah mendapat posisi 3 waktu itu. Ini
waktu saya magang di Semen Matahari tahun 2022 mendapat kesempatan untuk terlibat di pengerjaan Final Internet Solution, di mana mungkin kalau teman-teman tahu dulu di Paris Van Java itu ada kotak hitam dekat sedikit itu namanya Palakini nanti, itu digital immersive room, di mana Semen Matahari itu kita nembak tembok ukuran 20-20 meter menjadi sebuah immersive room. Dan kebetulan itu saya ditugaskan sebagai art director dalam pekerjaan. Oke, mungkin itu selewat portofolionya, ini dulu ada di himpunan, sini ada tugas-tugas juga. Oke, mungkin perkenalan dari saya cukup segitu. Mungkin saya bisa langsung lanjut ya untuk pemateriannya. Siap. Oke, mungkin teman-teman kalau misal ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan boleh ya, atau misal dalam pematerian saya bicaranya terlalu cepat atau ada yang perlu disampaikan. Karena ini mungkin cukup teknis untuk software di After Effects-nya. Oke, untuk share screen-nya apakah sudah terlihat untuk di After Effects-nya? Aman, Kang. Oke, siap. Saya lanjut ya. Oke, di pematerian hari ini saya diberi tugas oleh Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan atas kesempatannya untuk ngasih materi untuk pemanfaatan efek partikel di After Effects untuk animasi berdimensi. Adapun mungkin yang akan menjadi target untuk pekerjaan ini bisa dilihat di sini. Ini ada beberapa sampel pemanfaatan efek partikel di After Effects yang bisa digunakan untuk produksi animasi dua dimensi teman-teman. Seperti untuk di sini ada Everworks, terus ada partikel yang berjatuhan, dan ada partikel yang berterbangan juga. Oke, mungkin ini aku ulang dulu ya untuk After Effects-nya biar dari awal, biar teman-teman semua bisa ikut bareng-bareng. Nanti mungkin kalau ada penjelasan yang kurang jelas, atau perlu cepat, atau perlu diulang, teman-teman boleh bertanya. Oke, teman-teman di sini saya menggunakan After Effects versi 2025. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang menggunakan After Effects versi yang terlebih dahulu, mungkin dari 2019 atau 2022, nanti mungkin bakal ada perbedaan UI. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh tanya saja. Oke, di sini saya akan bikin file project dulu ya untuk teman-teman. Mungkin kalau sudah buka After Effects bisa klik file, new, dan new project ini untuk new project. Oke, di tampilan pertama ini akan muncul tampilan seperti ini. Ini untuk bikin projectnya, teman-teman bisa klik composition. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Ini namanya composition setting. Di sini teman-teman paling atas bisa masukin judul untuk composition. Misal di sini saya akan masukin judulnya exercise particle. Selanjutnya teman-teman di bawah itu bisa ngisi untuk resolusinya. Untuk di sini ada template untuk resolusi yang cukup basic dan sering dipakai di berbagai media. Ini kayak Full HD 29 fps, Full HD 24 fps atau 4K 24 fps, 30 fps atau Full HD portrait untuk sosial media. Untuk ini saya pakai Full HD dulu saja 1920-80 dan fps-nya di 30 fps. Ini untuk keperluan sosial media, misalnya settingan seperti ini, sosial media basic. Resolution kita keep di full, lalu untuk start template kita keep di 0, dan duration ini untuk masukin durasi dari komposisi. Ini buat sekarang mungkin saya bakal bikin 10 detik dulu saja. Oke, jadi kalau misal settingnya semuanya teman-teman sudah bikin, bisa klik sekarang kerjanya akan jadi seperti ini. Ini adalah tampilan awal After Effects. Ini mungkin untuk teman-teman yang masih baru banget belajar After Effects. Di sebelah kanan di sini ada project panel. Di sebelah kiri ini ada project panel. Project panel ini nanti fungsinya untuk menaruh aset-aset yang masuk dalam After Effects. Bisa itu aset gambar, aset video, dan sebagainya. Lalu di bawah di sini ada panel timeline. Ini menjadi workspace teman-teman untuk memulai animasi, untuk masukin keyframe, untuk mengatur layer dan sebagainya. Jadi di sebelah kanan ada properties panel, itu nanti teman-teman juga bisa mengatur
settingan untuk masing-masing layernya di sini. Di bawah ada efek and preset, ini juga untuk masukin efek-efek bisa. Ini mungkin kalau teman-teman tadi versinya beda, mungkin urutannya bakal berbeda. Tapi mungkin kita bakal banyak urutannya dengan efek and preset ini sih. Jadi kalau misal dia tidak terlihat, ini teman-teman bisa klik ke Windows, terus cari efek and preset. Atau ini hotkey-nya bisa pencet kontrol. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa menemukan efek preset, bisa ke Windows, efek and preset. Oke, kita lanjut. Ini mungkin untuk sedikit pengenalan panel After Effects-nya. Saya lupa, di atas ini ada tool panel juga. Ini bisa ada tools untuk menggerakkan objek, untuk nambahin shape layer, untuk hapus objek, dan sebagainya. Oke, sekarang teman-teman kita bakal bikin layer baru yang akan dijadikan layer untuk masukkan efek. Teman-teman bisa ke atas, nanti ada button layer, klik new, dan pilih solid, atau shortcutnya itu Ctrl D. Ini kita bisa klik, nanti akan muncul panel seperti berikut. Ini teman-teman bisa ngasih settingan. Pertama buat nama, ini mungkin kita bakal kasih nama dulu saja partikel. Ini bebas teman-teman mau ngasih namanya apa, tapi ini bisa membantu memudahkan teman-teman memanage layer. Ini ada size-nya, resolusinya 1920x1080. Ini kita samakan saja dengan resolusi komposisinya, atau bisa klik make font size. Terus nanti untuk color ini sebenarnya bisa diubah, tapi untuk case ini kita klik di warna hitam. Oke, sekarang kita klik. Oh, terus saya berulang lagi ya. Ini pertama dari composition, kita klik, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Composition name kita bisa size aja. Lalu untuk preset, teman-teman bisa pilih yang social media landscape untuk Full HD, atau kalau teman-teman device-nya agak susah atau agak berat, ini teman-teman bisa pilih aja yang sosial media yang sosial media landscape yang 1280x30, karena nanti untuk efek si partikelnya agak berat. Jadi kalau teman-teman merasa device-nya rasa berat, boleh pilihnya. Jadi kalau buat sekarang kita pilih yang Full HD. Terus boleh atur durasinya. Ini untuk durasinya saya masukin dulu 10 detik. Sip, kalau sudah klik OK. Oke, tampilannya akan jadi seperti ini. Sebenarnya teman-teman, sebelum masukin efek partikelnya, kita perlu bikin layer dulu. Nah, buat masukin efek layernya, teman-teman bisa klik layer di sini, di atas, lalu klik new. Nah, setelah klik new, pilih solid, atau shortcutnya Ctrl J. Ini kita klik. Selanjutnya akan muncul pop-up baru. Ini mirip kayak yang panel komposisi sama tadi, tapi untuk ini kita bisa ngatur settingan untuk si layernya. Nah, di sini kita masukin dulu aja buat nama layernya itu partikel. Ya, nanti kita gampang untuk nge-manage layernya. Size-nya ini kita samain dengan komposisinya 1920x10, atau kalau misal teman-teman bikinnya di komposisi 1280x20, bisa juga mengikuti resolusi komposisi. Settingan unit ini tidak perlu diubah, pixel aspect ratio tidak perlu diubah, make font size dia itu untuk otomatis nyesuaiin ukuran layernya dengan ukuran komposisi. Terus untuk color ini bisa disetting saja di on. Ya. Nanti akan muncul layer baru di timeline-nya. Ini bisa lihat ya, ada ini nama layernya, ini pesan layernya. Terus nanti abis ini ada beberapa extend juga, ini nanti bisa mengatur looks di layernya seperti itu. Oke, sekarang teman-teman buat masukin layer efek ke dalam layer, teman-teman bisa pilih
layernya, kita invite di sini. Lalu teman-teman cari efek preset, efek yang mau dicari. Dalam case hari ini kan kita mau bikin efek partikel. Nah, untuk bikin partikel di After Effects itu ada beberapa efek. Misal yang bakal kita pakai pertama hari ini adalah teman-teman bisa isi CC particle system. CC particle system. Ini teman-teman bisa search di sini CC particle system, nanti bakal muncul. Ini ada dua, ada CC particle system dan CC particle word. Nanti kita akan pelajari bedanya satu sama lain sebentar. Tapi untuk hari ini kita dari yang CC particle system. Jadi kalau sudah muncul CC particle systemnya, teman-teman bisa klik lalu drag ke layarnya. Nah, ini sekarang teman-teman kalau misalnya layarnya sudah efeknya sudah masuk layar, teman-teman bisa lihat di sini sebelah kiri ada panel efek kontrol. Nah, kalau misal efek panel kontrol ini nggak kelihatan, teman-teman bisa pilih Windows, terus nanti ada efek kontrol. Sekali lagi, pilih Windows, lalu ke efek kontrol. Oke. Nah, sekarang ini efeknya sudah masuk player. Sekarang kalau kita play, kalau kita pencet spasi untuk play, nah sekarang sudah muncul efeknya. Sejauh ini untuk masukin efek, apakah ada kendala teman-teman? Atau ada yang masih ketinggalan? Aman sepertinya kan? Oke, bisa lanjut. Oke, teman-teman, sekarang efeknya sudah masuk ke dalam layarnya. Nah, ini teman-teman bisa geser di timeline, bisa klik segitiga biru ini untuk geser di timeline. Ini kalau teman-teman lihat di sini tuh ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, itu tuh merupakan detik. Jadi ini kita sekarang ada di detik pertama, detik kedua, detik ketiga, dan seterusnya. Lalu untuk teman-teman juga nanti untuk mengompar dengan After Effects-nya karena ini cukup berat, ini teman-teman bisa klik di sini, yang tulisan full, lalu pilih out. Ini fungsinya untuk nurunin resolusi dari komposisinya menjadi setengah resolusi yang aslinya. Jadi kalau full dia jadi full HD, kalau half berarti jadi setengah full HD, itu berarti dia sepertiga, kalau quarter itu berarti dia seperempat. Ini mungkin aku pilih half dulu aja ya. Oke. Sip. Selanjutnya, di sini teman-teman bisa dilihat ada CC particle system. Ini efeknya sudah kita masukin ke layar. Ini banyak tulisan di sini. Ini merupakan parameter yang bisa kita edit di efeknya. Pertama ada birth rate, longevity, producer, physics, particles, and reduction. Kita mungkin akan mempelajari masing-masing dulu masing-masing parameter. Yang pertama ini ada birth rate. Birth rate itu dia fungsinya untuk mengatur jumlah partikel yang muncul. Jadi kalau sepertinya 4 itu berarti dia kalau misalnya per frame-nya tuh ada 4 partikel yang muncul. Nah ini kalau teman-teman mau ngurangin partikelnya, ini bisa kurangin, bisa aku kurangi dulu ke 1. Nah, partikelnya berkurang. Kalau misal partikelnya pengen lebih banyak, ini bisa aku naikin ke 20. Nah, sekarang partikelnya lebih. Cuman hati-hati teman-teman jangan terlalu banyak karena ini cukup berat. Jadi mungkin aku mau keep dulu di 1. Oke, selanjutnya ada longevity. Ini merupakan durasi dari masing-masing partikelnya. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat di sini kan ada individual partikel di sini, masing-masing garis itu tuh satu partikel. Dan kalau longevity-nya 2 second, itu artinya masing-masing partikel ini nyawanya 2 detik. Jadi kalau misal kita kurangin ke 1, nah sekarang nyawa partikelnya cuma ada 1 detik. Jadi kalau kita nyalain 10, sekarang nyawa partikelnya jadi 10 detik. Oke, ini mungkin aku set dulu ke 1. Lalu ini teman-teman ada producer, teman-teman bisa klik di tanda panah sebelah kiri. Kalau diklik, ini ntar bakal muncul opsi untuk position, radius X, dan radius Y. Ini position itu untuk mengatur posisi dari si partikel. Ini kalau misalnya teman-teman geser-geser nih, di sini masukin, nah dia bakal geser-geser.
atau teman-teman juga bisa gesernya klik di sini nih, di tengah partikelnya ada bata merah, ya, teman-teman bisa. Ini aku set dulu reset ke posisi sebelumnya, bisa klik kanan, terus ada radius X dan radius Y, ini merupakan ukuran dari sumber partikelnya. Jadi kalau misal radiusnya misal aku naikin 10, atau gedein lagi deh. Nah, ini sekarang dia sumber partikelnya lebih lebar. Atau kalau misal ini aku naikin lagi ke 1 dan radius Y-nya naikin ke 40. Nah, itu dia jadi tinggi. Oke, ini buat sekarang aku bakal klik dulu radius X dan Y-nya di sini. Selanjutnya ada physics. Physics ini untuk ngatur gerakan dari partikelnya. Pertama ini ada animation. Ini animation, teman-teman kalau klik di sini ada beberapa settingan untuk ngatur gerakan partikelnya. Yang pertama eksplosif. Eksplosif itu dia seperti ledakan, jadi dia gerakan partikelnya itu tersebar. Untuk karakter eksplosif ini dia nggak beda jauh sih sama eksplosif. Jadi biasanya kalau kita ya udah kita eksplosif aja. Lalu ada throw itu dia jadi kayak ngebikin tornado, seperti bisa dilihat di sini. Ada twirly, dia jadi gerakan masing-masing partikelnya jadi kayak agak apa ya, lebih individual gitu, nggak yang gede kayak gini. Lalu ada vortex, ada fire. Ini mungkin teman-teman juga ntar bisa ulik-ulik untuk masing-masing. Direction, normalize, dan jet size. Ini teman-teman bisa ketik. Buat sekarang ini kita bikin exposure. Oke, selanjutnya di sini ada velocity, inherent velocity, gravity, resistance, direction, dan distance. Velocity ini buat ngatur kecepatan si partikelnya. Jadi kalau misalnya kita velocity-nya masukin ke 0, nah sekarang dia bakal diam. Kecuali dia turun ke bawah karena ada efek gravity di situ. Jadi kalau misalnya velocity-nya aku naikin misal ke 5, nah sekarang partikelnya dia jadi geraknya sangat cepat. Jadi mungkin aku klik dulu di 2. Inherent velocity ini sebenarnya nggak yang ngaruh banget, jadi ini kita bisa klik di 0 dulu. Lalu ada gravity ini dia tugasnya buat narik si partikelnya ke bawah, seperti ya gravitasi. Jadi misal kita mau keep partikelnya jangan sampai turun ke bawah, nah ini bisa gravity-nya kita turun ke 0. Jadi kalau misal nih, velocity-nya aku kecilin ke 1, nah ini dia jadinya tidak akan tekan ke bawah. Tapi kalau gravity-nya aku naikin ke 1, dia bakal tekan ke bawah. Atau misalnya velocity-nya aku kecilin ke 0, nah jadinya dia bakal ngumpul ke tengah karena dia tidak ada velocity dan gravitasinya jangan narik dia ke bawah. Oke, sekarang kita velocity-nya naikin ke 1 dulu dan gravity-nya buat case pertama ini kita bakal coba bikin kembang api yang tadi sampelnya. Direction ini berfungsi kalau misal teman-teman pilihnya pakai yang jet sideways atau yang direction. Jadi dia berfungsi untuk ubah arah dari si partikelnya. Tapi ini terpakai kalau teman-teman pakainya direction dan jet sideways. Kalau ada eksplosif, karena kalau eksplosif dia yang pegang arah. Ekstra ini juga berpengaruh kalau teman-teman pakai direction. Dia fungsinya untuk ngatur sebaran direksi arahannya. Jadi seperti misal aku kembali dari ke direction, kalau ekstranya 0 dia ke satu arah doang, tapi kalau ekstranya 1, nah dia jadi nyebar. Oke, kita kembali lagi ke eksplosif. Oke, selanjutnya ada panel partikel. Ini teman-teman berfungsi untuk ngatur tampilan si partikelnya. Di sini ada particle type. Kalau teman-teman klik ada line, ada sphere, shaded sphere, bubble, motion polygon, dan sebagainya. Buat sekarang aku coba dulu yang misalnya kayak star, dia jadi bintang, shaded sphere, dia jadi bubble, shaded sphere dia jadi particle dust gitu. Ini ada bubble, motion polygon. Nah ini teman-teman juga bisa ulik-ulik.
kalau teman-teman penasaran kayak looks masing-masing seperti apa. Buat sekarang kita ubah dulu ke feather speed. Nah, dia tampilannya jadi particle dust ini. Selanjutnya di bawah particle type ada bird size and depth size. Ini fungsinya buat ngatur ukuran dari partikelnya. Tadi kan seperti singgung kalau si partikel ini tuh memiliki nyawa di longevity. Sampai ini longevity-nya 1 detik, jadi nyawa dia tuh 1 detik partikel. Nah ini ngaruhnya nanti bakal bisa ngaruh ke ukuran partikelnya. Dimana kalau teman-teman lihat di sini ada bird size dan depth size. Bird size ini dia fungsinya buat mengatur ukuran partikelnya di awal muncul, dan depth size ini fungsinya untuk mengatur ukuran partikel di akhir nyawanya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, bird size-nya 0,15, depth size-nya 0,75. Itu berarti dia ukurannya makin besar. Dan bisa lihat juga di sini, sekarang dia dari kecil jadi besar. Kalau misal kita kecilin, depth size-nya jadi 0. Nah, sekarang dia jadi mengecil, dari besar jadi mengecil. Ini teman-teman bisa main di sini untuk atur ukurannya. Kalau teman-teman ingin ukurannya konstan, ini teman-teman bisa samain nih ukuran bird size dan depth size-nya. Misal bird size-nya 0,15, ini aku bisa copy dan paste di sini. Biar dia ukurannya konstan. Selanjutnya ada size variation. Size variation ini itu dia ngatur kerandoman ukuran partikelnya. Jadi kalau misalnya kita setting ke 0, itu dia ukuran semua partikelnya dia bakal sama. Tapi kalau size variation 100, semua partikel yang muncul itu bakal ada varian ukuran. Nah kalau 50, berarti 50% doang partikel yang ukurannya berubah. Lalu ada opacity map, ini untuk mengatur opacity atau transparan dari partikelnya. Karena kalau aku set dia konstan, dia bakal terus menyala partikel. Kalau misalnya aku kasih fade out sharp, dia bakal fade out. Sama dengan fade out juga. Kalau fade in, dia jadi dari nggak ada. Fade in dan fade out, jadi dari nggak ada dan ada. Ini kita bakal settingnya laptop dulu. Lalu ada max opacity. Max opacity ini fungsinya untuk mengatur tingkat transparansi partikelnya. Jadi kalau 75% ini berarti partikel paling terang itu cuma 75% opacity. Tapi kalau aku naikin 100, nah dia bakal terus menyala partikelnya. Ini aku keep di 100. Lalu ada color map. Ini color map itu merupakan warna dari si partikelnya. Ini teman-teman kalau klik ada birth to death, origin to death, dan birth to origin, dan origin contrast. Bedanya apa? Kalau birth to death itu ini mirip sama kayak birth size dan depth size. Jadi di awalnya warna apa, lalu selanjutnya dia berubah warna apa. Ini kita sebenarnya sudah keep di sini aja karena kita bisa ngatur warnanya dari sini. Birth color dan death color. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini berkalanya dia warna kuning dan dekalnya warna merah, itu berarti dia warnanya dari warna kuning ke warna merah. Misal aku mau ubah warna partikelnya jadi warna biru, itu bisa klik di sini. Terus pengen misal warna iya dari biru ke kuning, ini bisa klik di get size. Nah ini kalau teman-teman lihat sekarang dia dari biru berubah ke kuning. Kalau teman-teman ingin warna jadi konstan, itu tinggal disamain aja warna antara bercolor dan dasar. Oke, sekarang warnanya dia udah konstan lagi. Ini transform mode, teman-teman bisa keep aja di composite karena ini untuk advance. Terus random shift ini buat ngatur perendaman partikelnya. Jadi kalau misal teman-teman duplikat, sama aku mau duplikat dulu, Ctrl V. Terus aku masukin misal random shift-nya 8. Nah dia bakal munculin generation yang beda gitu untuk partikelnya, posisi yang beda untuk masing-masing. Oke, sekarang ini kita bisa Oke, buat yang pertama ini kita bakal belajar buat bikin fireworks seperti yang tadi contohin. Ini teman-teman, mungkin aku coba otak-atik di sini. Ini buat yang sekarang bakal belajar menggunakan keyframe, jadi mungkin aku juga bakal sedikit ngasih tahu teman-teman yang masih awal After Effects untuk bisa keyframe juga. Oke teman-teman, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri kan ini di sebelah judul parameter yang bisa diedit itu ada icon lingkaran, icon stopwatch. Ini fungsinya untuk menentukan keyframe
ke dalam parameter efeknya. Keyframe itu adalah status untuk masing-masing parameter di safety-nya. Maksudnya seperti apa? Ini, misal aku masukin position. Posisi di awal kan dia posisinya di tengah. Tapi kalau misal aku masukin keyframe-nya, ya teman-teman misal klik di sini nih, di sini. Nah, teman-teman sambil pilih layer yang ini di timeline, bisa pencet U. Nah, dengan mencet U, ini kita bakal nampilin semua keyframe yang ada di dalam layer tersebut. Atau kalau teman-teman mau lihat manual, teman-teman bisa klik tanda panah di sini. Lalu nanti akan muncul efek, bisa diklik. Lalu di sini ntar bakal muncul efek-efek yang ada di dalam layarnya. Nah, ini kita sudah masukin efek particle system. Jadi kalau kita klik lagi di sini, ini ntar bakal muncul panel yang sama antara di timeline dengan yang ada di efek control panel. Jadi kalau kita extend, bakal nampilin tampilan yang sama. Nah, ini juga bakal masukin data yang sama antara di efek control panel dan di timeline. Seperti kayak misal tadi kan aku udah masukin position di sini, otomatis di sini bakal Oke. Ini teman-teman kondisi ini bisa dilihat di timeline. Ini berarti aku masukin keyframe di frame ke-12. Teman-teman bisa geser-geser keyframe-nya dengan klik keyframe-nya lalu geser misalkan. Ini misal aku pengen dia mulai geraknya itu dari detik ke 1. Oke. Dan ke sini misal aku ingin dia gerak dari tengah ke atas. Itu berarti aku masukin keyframe di detik pertama. Lalu aku perlu nentuin dia mau gerak ke atasnya sampai detik keberapa. Misal aku pengen dia bergerak sampai detik kedua, ini bisa geser ke detik kedua. Lalu kita geser di posisinya, berarti kalau ke atas itu dia yang ini. Kalau yang sebelah kiri ini untuk x-axis untuk ke kiri kanan dan y-axis y-axis untuk ke atas. Karena kalau kita play, nah sekarang dia bergerak dari tengah ke atas. Nah, selanjutnya mungkin aku mau ngulang dulu deh ini, karena kita mungkin Fireworks kan biasanya kalau Fireworks dia tuh kayak ada projectile-nya dulu, kayak ada roketnya dulu dari bawah ke atas. Nah, ini berarti aku bisa lihat kitanya dulu. Oke, aku geser dulu ini ke detik kedua. Oke, ini kebalikan yang tadi, karena kalau tadi kan geraknya dari bawah ke atas, kalau ini dari atas ke bawah. Jadi teman-teman buat delete keyframe, kalau teman-teman nggak suka dengan keyframe yang sudah ada, ini bisa pilih saja keyframe-nya terus pencet delete. Oke, sekarang aku mau gerakin partikelnya dia dari bawah. Bisa geser aja ke bawah sampai dia nggak kelihatan. Oke, nanti kalau posisinya sudah mulai tidak kelihatan, teman-teman bisa klik di sini di timeline, di icon stopwatch sebelah position, atau di sini. Oke, sama aja mau di sini. Selanjutnya aku mau ngatur dia gerak sampai detik berapa, misal artinya dia naik ke atas selama 2 detik, berarti dia dari detik 1 sampai detik 3. Aku geser ditambah sampai detik 3. Nah, selanjutnya aku bisa geser posisinya sampai dia bisa ke atas. Sekarang kalau kita play, dia jadi bergerak dari bawah ke atas. Misalnya kalau Fireworks itu dia waktu bergerak ke atas dia kan tidak berjalan seperti ini ya. Dia kayak berkumpul di satu titik lalu bergerak ke bawah. Nah, ini kita bisa manfaatin parameter yang tadi udah aku jelasin di awal. Kita bisa manfaatin velocity, gravity, dan resistance. Oke, pertama mungkin aku mau ngatur velocity-nya dulu, karena kan dia biasanya tidak yang meledak seperti Fireworks-nya gitu. Jadi ini aku bisa kurangin misal ke 0,1. Nah, sekarang dia bakal jadi berkumpul di satu tempat. Kalau kita play, nah dia akan terus berjalan.
Jadinya mungkin kalau gravity bikin 0 aja. Terus untuk resistance-nya, oh ya, tadi ada yang kelewat. Resistance ini dia gunanya untuk nahan gerakan si partikelnya. Jadi kalau aku naikin 1, nah dia bakal berkurang gerakan. Bisa kita gerakin deh, naikin di 10. Kita dia bakal bertahan. Lebih nggak terlalu nyebar si partikelnya. Oke. Velocity mungkin aku perlu kurangin lagi, jadi kalau mau lebih detail coba tanyain aja ya. Terus mungkin aku bakal adjust colornya dia jadi agak lebih tua. Jadi soalnya dia jadi menggelap ketika dia jatuh partikelnya. Oke. Ini kita sekarang sudah berhasil untuk bikin fireworks-nya. Sekarang buat bikin ledakan fireworks-nya, teman-teman bisa bikin layer baru. Buat layer, solid. Atau saya lebih cepat ini aja sih. Ini kita bisa duplikat aja layernya. Bisa, teman-teman bisa pilih layernya, terus Ctrl C dan Ctrl V. Dia bakal ngeduplikat layer yang kecil. Terus selanjutnya ini kita bisa adjust lagi settingannya sesuai yang kita mau. Misal ini kan kalau saat dia meledak posisinya dia tidak berubah. Jadi ini aku bisa hilangin keyframe-nya dengan klik lagi icon stopwatch-nya yang asalnya warna biru jadi warna abu. Itu artinya keyframe-nya sudah. Sekarang jadinya partikelnya dia diam di tengah karena sudah tidak ada keyframe posisi. Selanjutnya mungkin untuk bikin ledakannya ini kita bisa mainin di velocity untuk ngatur kecepatan partikelnya. Aku naikin dulu. Oke. Nah, cuman kan kalau teman-teman lihat di sini jadinya dia muncul dari awal. Biar dia munculnya dari awal, kita juga bisa masukin keyframe untuk di birth rate. Birth rate ini kan tadi untuk ngatur tipe partikel. Nah, misal di sini untuk partikel ledakannya, aku ingin misal dia meledaknya sampai birth rate-nya 20. Oh, banyak sekali. Oke. Nah, ini aku bisa klik keyframe di sini. Lalu aku bisa geser satu frame dan masukin 0. Ini maksudnya adalah jadi di detik 2,29 itu dia tidak munculin partikel sama sekali karena baterainya 0. Tapi satu frame kemudian dia menghadirkan 10 partikel. Jadi kalau kita play, nah dia jadi dari ada menjadi dari tidak ada menjadi ada. Ini kita juga bisa adjust untuk trailnya tadi, karena kan biasanya kalau trailnya setelah dia sampai ke titik atas dia bakal hilang. Jadi ini kita bisa bikin keyframe yang sama untuk birth-rate-nya, cuman ini kebalikannya, dia jadi birth-rate-nya dari ada menjadi tidak ada. Jadi aku di sini bisa klik birth-rate-nya lagi untuk ngasih keyframe di birth-rate, terus geser satu frame, terus ubah birth-rate-nya jadi 0 biar dia tidak mengeluarkan partikel baru. Kalau kita play, cuman ini untuk yang partikel ledakannya dia kan jadinya ada terus nih. Ini kita bisa lakuin hal yang sama juga biar dia cuma muncul sekali doang. Nah, caranya ini sama aja, kita tinggal ubah lagi birth-rate-nya, balikin lagi ke 0. Jadi misal ini dari detik 3 pas, aku bisa geser mungkin 10 frame, lalu ubah birth-rate-nya jadi 0. Sekarang kalau kita play, nah sekarang dia cuma meledak sekali doang, dia tidak menghadirkan partikel lain lagi. Ini teman-teman bisa mainin kalau misal kayak ukuran partikelnya pengen dikecilin, bisa aja di sini, bisa 0,1, ya, 0,1,
0,1, atau misal teman-teman ingin ledakannya lebih banyak partikelnya, ini teman-teman bisa geser ke frame yang tadi sampai ke frame yang dia ke frame yang kita masukin, terus naikin. Misal aku masukin kalau kita geser dikit, jadi kelihatan oh ya partikelnya dimakin banyak. Terus teman-teman juga ini bisa naikin resistance, ini resistance untuk ngatur ukurannya, ukuran ledakannya. Jadi kalau misal resistance-nya 0, dia bisa meledak lebih besar. Tapi kalau misalnya resistance-nya dinaikin, mungkin dia gitu. Nah, sekarang dia meledaknya jadi nggak terlalu besar. Ini teman-teman bisa utak-atik di sini untuk velocity, resistance, dan gravity. Jadi mungkin aku mau naikin gravity jadi 0,1 karena dia kan tertarik gravitasi ke bawah. Itu mungkin naikin lagi jadi oke, mungkin aku mau adjust kalau ini jadi lebih jelas waktu diletak. Oke, sejauh ini kira-kira dari teman-teman ada yang ketinggalan atau ada yang perlu ditanyakan? Teman-teman, apakah aman? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, siap. Thank you. Aman sepertinya kan? Oke, siap. Boleh dilanjut dulu. Oke. Dan biasanya kalau buat fireworks kan, kalau kita lihat dia warnanya cuma satu doang ya. Jadi ini kita bisa duplikat lagi efek layer yang sama, terus kita bisa ubah warnanya. Misal yang ini aku ubah jadi warna orange, dan mungkin backgroundnya jadi warna agak merah kecoklatan. Terus mungkin yang ini aku ingin dia lebih meledak, berarti aku bisa naikin antara velocity-nya atau kita kurangin resistance-nya. Jadi aku kurangin resistance. Terus mungkin bisa dikurangin juga beberapa. Oke. Nah, ini kita bisa fokus. Sekarang kalau kita play, nah sekarang dia jadi lebih bervariasi warnanya. Atau teman-teman juga bisa atur di random scene buat ngatur komposisinya sampai teman-teman nemuin komposisi yang suka. Atau bisa juga misal mau ubah partikelnya jadi untuk partikel bintang atau jadi bubble, itu juga bisa teman-teman coba buat. Jadi kalau ini mungkin aku mau keep dia jadi hemisphere aja. Oke. Itu kurang lebih mungkin untuk manfaatan efek partikel untuk bikin fireworks. Selanjutnya mungkin aku mau ngajarin teman-teman, tadi aku nunjukin biar dia geraknya bisa lebih leluasa. Terus sebenarnya teman-teman bisa pakai yang version tadi, cuman ada cara yang lebih advance. Aku mungkin masukin juga sampel yang tadi. Nih teman-teman mungkin bisa eksplorasi untuk warna dan bentuk fireworks-nya menggunakan parameter yang tadi sudah aktifasi. Jadi aku mungkin mau coba bikin dari partikel seperti ini mungkin bisa kepakai kalau misal teman-teman lagi bikin scene yang magical atau yang fantasi, itu bisa kepakai menggunakan efek seperti ini. Oke, ini aku. Teman-teman ini bisa bikin composition baru itu dengan klik di sini klik composition, atau teman-teman di atas klik composition di sini. Kita bisa klik di composition,
nanti settingannya bakal sama dengan settingan sebelumnya. Ini kita tidak perlu berubah, jadi kita bisa klik saja. Oke, sekarang ini kita udah bikin komposisi yang baru. Kalau teman-teman ingin masuk komposisi sebelumnya, ini teman-teman bisa ke panel project di sini, terus klik lagi komposisi yang tadi. Klik 2 kali, ini ntar bakal bawa lagi teman-teman ke komposisi sebelumnya. Jadi kalau teman-teman kayak pengen otak-atik ke gini atau kurang seru sama komposisi yang sebelumnya, ini bisa dulu. Oke, kita lanjut untuk komposisi yang ini. Aku bakal nge-copy layer yang di sini ke komposisi yang tadi, karena kebetulan settingannya kurang lebih sama yang bisa dipakai. Ya, teman-teman bisa pilih layer yang mau dipakai, terus pilih Ctrl C, klik Ctrl C untuk copy, lalu pilih komposisi yang baru, dan Ctrl V untuk paste. Sekarang layernya bakal ke bawah ke komposisi yang baru. Oh ya, teman-teman jangan lupa juga untuk ngasih nama untuk komposisinya biar nggak bingung ya. Oke, kalau mau ngasih nama, teman-teman bisa klik kanan terus di name. Ini kita kasih nama exercise 2. Oh, sama jangan lupa ini teman-teman, jangan lupa di save. Kelas. Jangan lupa di save karena After Effects ini cukup sering nge-crash, apalagi untuk device-device yang udah agak lama, jadi sering-sering nge-save lagi, sering-sering pencet Ctrl S. Oke, kita lanjut. Sekarang kita udah sampai komposisi yang kedua. Ini kan dia sudah mulai bergerak karena kita copy dari komposisi sebelumnya. Ini aku mau ngapus dulu semua keyframe-nya. Posisi ini dulu aku mau balikin ke posisi awal. Ini bisa klik kanan, terus bisa. Oke, gimana caranya kita bikin partikelnya dia bergerak seperti tadi? Biasanya teman-teman bisa aja kasih keyframe manual. Di sini, terus ke sini, terus ke sini, dan seterusnya. Cuman ini dia kurang fleksibel. Cuman kalau teman-teman prefer seperti itu, is okay. Ini cara yang lebih mudah. Tapi cara yang lebih advance, ini teman-teman kita bisa bikin dulu jalur untuk si partikelnya menggunakan di sini pen tool. Teman-teman bisa lihat ke atas, pojok kiri atas ada icon pena, namanya pen tool, di sebelah icon kotak dan icon untuk type huruf T, atau shortcutnya teman-teman bisa pencet G. Kita pencet G. Ini teman-teman, ini namanya pen tool, sama kayak di Illustrator atau di Photoshop. Ini fungsinya untuk bikin shape. Dan di After Effects ini sama, ini kita bisa dipakai untuk bikin shape. Ini aku bikin random dulu aja. Ini teman-teman juga bisa ngatur fill dan stroke di sini, sama kayak di Illustrator dan Photoshop, untuk ngatur dia warnanya mau apa, stroke-nya warna apa, atau ukuran spotlight-nya mau berapa, seberapa lebar. Tapi buat ini aku bakal pilih dulu dia fillnya di bagian jadi transparan. Stroke kayaknya ini kurang enak deh. Aku bikin lagi. Oke, ini mungkin masih agak kurang smooth, tapi ini kalau teman-teman mau ngatur-ngatur lagi untuk shape-nya, ini teman-teman bisa pilih, bisa clear-nya. Terus ini bisa di-extend di layernya, nanti bakal muncul contents, ini bisa di-extend lagi, nanti bakal muncul shape, ini bisa di-extend lagi, lalu bisa dipencet path. Jadi bakal muncul path, kalau kita klik, ini sekarang dia bisa kita adjust. Kalau kita klik 2 kali, ini kita bisa geser-geser, atau kalau kita sambil pencet shift, jadi kita sambil nahan shift, sambil pilih dulu path-nya, terus sambil pencet shift, lalu klik path yang udah ada, dan kita bisa ngedit lagi path yang udah kita bikin. Jadi aku mau bikin dia lebih melihat.
sekarang di sini kita udah bikin jalur untuk partikelnya. Ini jalur ini bisa kita copy ke partikel yang udah kita bikin. Partikel ini. Nah, caranya teman-teman bisa klik lagi nih, di-extend lagi shape layernya, lalu klik lagi untuk contents, klik lagi shape, lalu di F, pilih cut di sini. Nah, ini teman-teman bisa pencet Ctrl C untuk copy, lalu teman-teman klik position di efek partikel, lalu Ctrl V. Nah, sekarang dia bakal munculin frame. Nah, sekarang dia sudah ngikutin garis shape layernya. Ini teman-teman bisa adjust untuk timingnya dengan geser-geser keyframe kanan. Aku pengen dia 5 detik ya. Sekarang dia bergerak dari kanan ke kiri mengikuti jalurnya selama 5 detik. Ini teman-teman juga kemudian bisa di hide untuk layarnya dengan di pojok kiri ini ada icon mata, ada icon speaker, dan sebelah time code, sebelah tampilan waktu. Ini teman-teman bisa klik yang mata untuk meng-hide. Kalau dilihat, meskipun kita hide layarnya, layer shape-nya, partikelnya dia tetap bergerak mengikuti jalur yang tadi sudah kita bikin. Karena ini kita sudah mengcopy jalurnya, capture layarnya menjadi posisi. Aku geser lagi. Oke. Nah, sekarang kita bisa melakukan hal yang sama dengan efek sebelumnya. Dengan efek sebelumnya kita bisa bikin variasi untuk partikel yang dia bergerak. Misal aku pengen dia nampilin partikel bintang, tapi jangan terlalu banyak. Berarti aku bisa ubah partikelnya ke stars, terus bentuknya dikurangi ke misal 0,2. Terus biar dia kontras dengan partikel yang lainnya, ini partikelnya bisa aku ubah ke warna pink, mungkin putih atau white. Colornya mungkin agak di tengah. Terus mungkin biar dia lebih tersebar, resistance-nya bisa aku kecilin ke 0. Dan velocity-nya bisa dinaikin. Nah, sip. Terus misal teman-teman pengen dia di depannya kayak ada, bisa teman-teman di sini mau bikin bintang jatuh, ya teman-teman bisa masukin shape bintang atau gambar bintang macam-macam. Misal di sini aku masukin shape layer lingkaran untuk menjadi kendaraan cahayanya. Ya teman-teman bisa ke atas, terus pilih di sebelah pen tool. Di sini ada shape tool atau shortcutnya key. Nah, ini teman-teman bisa milih bentuknya mau apa. Kalau ini teman-teman juga kita bisa milih juga objeknya mau bentuknya kayak apa. Misal aku pilih di Elix tool dulu, terus aku bikin dia di sini. Kita bisa dan jadi kasih gini. Nah, ini sama kayak di Photoshop dan di Illustrator. Kalau teman-teman masukin shape layernya biasa, dia bakal jadi oval. Tapi kalau sambil pencet shift, dia bakal jadi lingkaran sempurna. Kita off dulu ya. Aku Ctrl Z dulu buat undo. Kayaknya segitu. Oke, di sini kita bisa atur juga untuk stroke dan fill. Misal aku pengen dia berpendar cahaya, ini berarti stroke-nya kita bisa matikan. Teman-teman bisa pencet stroke options, pencet, baru pilih non untuk matiin stroke-nya. Teman-teman juga ini ada linear, gradient, dan dari gradient ini bisa untuk masukin gradient di stroke-nya. Jadi untuk ini aku bakal pilih non dulu. Terus fill-nya mungkin aku kasih dia baru radial gradient. Oke. Ini teman-teman juga bisa ngatur shape layer tadi sama seperti shape layer sebelumnya. Teman-teman bisa pilih di sini di shape layer, extend, lalu klik content, di extend lagi, klik lagi ellipse di tanda panahnya untuk extend lagi. Nah, di sini muncul nih ada untuk strokes. Ini teman-teman bisa ngatur untuk
ukuran strokes-nya, warna strokes-nya, opacity-nya. Lalu ada gradient fill juga. Ini teman-teman bisa ngatur untuk sebaran gradientnya seperti apa. Misal ini gradientnya itu terlalu besar, jadi mungkin aku endpoint-nya bisa dikecilin. Nah, ini teman-teman bisa ngatur besaran gradientnya dari sini. Atau teman-teman bisa klik juga di edit gradient. Nah, teman-teman bisa ngatur warnanya di sini. Colors, edit gradient. Misalnya ini partikelnya warna biru. Ini yang bawah ini untuk atur warna dan yang atas untuk opacity. Jadi kalau misal aku pilih yang atas, terus opacity-nya aku naikin 100, itu dia bakal jadi solid, tapi kalau opacity-nya dikurangin ke 0, dia jadi transparan. Oke, sekarang dia sudah jadi penerangan cahaya. Tentunya teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, dia ada sedikit lingkaran, yaitu anchor point. Anchor point itu dia menjadi sumbu putar dan sumbu utama dari objeknya. Kalau teman-teman di Illustrator atau di Premiere, mungkin udah sering nemu ya, dia yang jadi, kalau anchor point-nya di sudut kiri, itu dia jadi sudut putaran di sudut kiri. Kalau dia anchor point-nya di tengah, sudut putarnya di tengah. Ini kita perlu ubah dulu anchor point-nya biar dia di tengah, bisa klik kanan di objeknya, lalu pilih transform, lalu klik center anchor point in layer content. Sekarang anchor point-nya dia jadi tengah. Ini mungkin case-nya kalau misal teman-teman anchor point-nya di tengah, misal aku gedein deh, atau ini aku pilih transform, kalau aku gedein, nah dia jadinya biasanya tidak di sudut tengah, atau misal aku rotate, dia tidak di sudut tengah. Jadi kalau aku klik kanan, transform, terus anchor point di tengah, kalau aku scale, jadi misalnya di sudut tengah, kalau di rotate juga dia di sudut tengah. Oke teman-teman, ini mungkin tadi aku kelewat. Ini kalau teman-teman di setiap layer itu ada transform. Ini dia fungsinya untuk ngatur transformasi untuk semua layer, kayak untuk posisinya, scale-nya, rotasinya, dan opacity. Ini juga sama teman-teman bisa diatur juga untuk keyframe-nya. Jadi bisa teman-teman mainin. Lalu aku ingin si pendarahan cahaya ini dia ngikutin gerakannya biar dia jadi kepala gitu dari si gerakan partikelnya. Ini aku bisa pertama geser dulu dia sampai ke ujung partikelnya. Terus aku di sini bisa klik parent and link. Ini mungkin kalau teman-teman yang CC dulu itu teman-teman harus pilih manual layernya di sini. Tapi kalau teman-teman versi AE-nya terbaru, teman-teman bisa klik layernya. Terus di sini ada icon spiral. Nah ini teman-teman bisa klik di sini. Wait, tidak bergerak. Oh, oh kalau gitu berarti kita bisa copy paste lagi aja yang tadi. Paste di sini. Lalu kita copy ke position. Jadi tab yang sebelumnya kita copy ke position yang ada transformation untuk layer. Kalau kita play, oke, mungkin kan timingnya belum sama, ini kita bisa sama juga timingnya. Pencet U untuk nampilin keyframe, lalu kita bisa tamain kayaknya gitu. Ini kita bisa geser-geser. Oke, sejauh ini kira-kira teman-teman ada yang bertanyakan terlebih dahulu? Ini untuk pemanfaatan transformation dan shape layer untuk partikel. Oke teman-teman, kalau ada yang bertanyakan terlebih dahulu. Aman. Oke, siap. Kemudian kita lanjut untuk exercise yang terakhir.
Ini kita bakal bikin partikel berjatuhan. Ini teman-teman macam-macam aplikasinya, bisa untuk film jatuh, bisa untuk salju, bisa untuk partikel yang lain-lain. Ini cukup sering kepakai dan cukup fleksibel. Oke, kita bikin posisi baru. Kita kasih nama exercise 3. Nah, tapi di sini aku kayaknya durasinya bakal aku naikin ke 30 detik karena biasanya kan kalau partikel jatuh itu dia lambat. Jadi lebih baik kita kasih durasi yang lambat gitu. Atau mau kita kasih Oke, sekarang kita udah bikin komposisi baru. Kita sekarang bikin layer solid baru seperti biasa. Pilih layer, new, solid, dan klik OK. Ini kita tidak perlu ada settingan yang berubah. Nah, buat yang ini kita bakal pakai efek CC Particle Work. Beda dengan efek sebelumnya yaitu CC Particle System. Bedanya apa? Nanti bakal jelasin sambil aja. Oke, seperti biasa pilih yang dimasukin, lalu drag ke layer yang mau dimasukin efeknya. Kalau kita play, ini nggak terlalu beda dengan efek sebelumnya. Tapi kalau misalnya teman-teman coba buka lagi nih, parameter-parameter bisa diubah. Sekarang dia jadi ada position XYZ dan radius XYZ. Nah, jadi bedanya antara CC Particle System dan CC Particle Work itu, kalau CC Particle System itu dia partikel untuk 2 dimensi. Sementara kalau CC Particle Work itu dia untuk 3 dimensi. Jadi makanya dia sekarang ada sumbu Z. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah diketahui ya, kalau 2 dimensi itu kan kita cuma ada 2 sumbu gitu. Sumbu ke samping dan sumbu ke atas. Hanya mungkin kalau itu sisi kali sisi doang gitu. Tapi kalau misal 3 dimensi, ini sekarang kita ada volume, ada kedalaman, yaitu di position Z atau radius Z. Ini kurang lebih sebenarnya masih sama, tapi ini teman-teman bisa atur di sini untuk mainnya membuat. Misal aku radius X-nya dia gedein, dia jadi lebih lebar. Atau kalau misal radius Y-nya yang dinaikin, dia jadi lebih tinggi. Atau radius Z-nya, nah sekarang dia jadi manjang ke dalam. Terus kalau position X dia geser ke samping, position Y dia geser ke atas ke bawah, dan position Z dia gesernya ke depan. Tuh bedanya antara particle work dan particle system. Kenapa particle work ini dipakai itu karena biasanya kalau untuk case yang tadi aku tunjukin, kayak case yang ini, kalau lihat kan dia ada partikel yang di depan dan ada partikel yang di belakang. Ini gunanya untuk ngasih sense of depth. Dan juga bikin partikelnya dia nggak terus statis. Dia lebih berdimensi. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang lebih lambat, ada yang lebih cepat. Jadi makanya kita perlu ruang 3D di sini. Oke, aku hapus dulu yang ini. Terus ini aku mungkin kalau untuk bikin partikel jatuh, berarti aku perlu geser ke atas. Jadi dari atas ke bawah. Terus mungkin radius X-nya aku gedein biar sumber partikelnya lebih lebar. Ini kalau teman-teman juga kalau lihat ini udah cukup kayak hujan. Jadi kalau teman-teman juga bikin efek hujan juga bisa pakai efek CC Particle Work. Juga mungkin bisa dimain-mainin positioningnya sama warnanya dan ini udah jadi kayak efek hujan. Jadi mungkin aku di sini mau ngasih contoh untuk seperti contoh yang tadi untuk jatuh. Oke, ini mungkin kayaknya cukup radius X dan radius Y-nya. Kita udah aku naikin dikit. Y-nya aku naikin dikit tapi deh. Selanjutnya, ini sekarang kita bakal ubah dia ke jet sideways. Biar dia tidak berniat tidak meledak ke semua arah, tapi ke satu arah doang. Karena kalau kita lihat, dia bergeraknya ke bawah doang, tidak ada partikel yang ke atas. Ini mungkin velocity-nya aku kecilin ke 0, biar gravitas aja yang narik dia ke bawah. Gravity-nya mungkin aku kecil ke 0,2 biar dia nggak terlalu kenceng.
Oh, lalu longevity-nya mungkin aku naikin biar dia ada terus sampai mungkin lebih sini. Oke. Ya teman-teman, ini untuk ngatur arah geraknya, teman-teman bisa pakai gravity vector. Ini ada gravitasi X, gravitasi Y, dan gravitasi Z. Ini gravitasi Y itu dia berarti gravitasi di sumbu Y, which is gravitasi berarti untuk sumbu kiri kanan. Jadi kalau misalnya kita naikin gravitasinya ke sumbu X, nah sekarang dia jadi tertariknya agak ke kanan. Atau kalau misal minus di sumbu Y-nya, sumbu X-nya, dia jadi tertarik ke kiri. Ini teman-teman bisa atur dia mau bergeraknya ke arah mana. Lalu untuk gravity Y ini kalau dia positif itu dia tertarik ke bawah. Tapi kalau misalkan dia gravitinya min, dia bakal tertarik ke atas. Selanjutnya gravitasi Z ini untuk ngatur ke depan dan ke belakang. Misal kalau gravitasi Z-nya aku naikin, dia jadi ke arah depan sumber gravitasinya atau arah partikelnya. Tapi kalau gravitasi Z-nya aku tarik, nah sekarang dia jadi ke depan. Ini aku bakal fit di 0,3. Sekarang dia partikel hujannya, nah dia agak nyamping, ada agak ruang ke dalam, dan dia bergerak ke arah depan. Ini mungkin kayaknya berarti aku perlu kecilin ke 0,5. Oke. Sejauh ini kira-kira teman-teman ada yang ada kendala atau bertanya terlebih dahulu? Oke, kalau tidak ada aku lanjut lagi sekarang untuk teman-teman juga ini bisa atur-aturin macam-macam cek partikelnya seperti kayak tadi yang partikel sistem, bisa garis, bisa bintang atau lingkaran, akan ada poligon, kotak, segitiga. Ini teman-teman bisa eksplorasi. Misal kalau segitiga ini teman-teman bisa kasih efek misal untuk kaca-kaca, atau kalau misal kotak-kotak ini untuk efek konveti dan sebagainya. Tapi kalau di sini aku bakal pakai tekstur disk. Nah, tekstur di sini apa? Ini kita memungkinkan partikel ini memiliki gambar. Contohnya gimana? Mungkin aku bakal masukin dulu. Aku di sini udah ada PNG daun. Aku bakal drag ke timeline. Nah, sekarang kalau aku pilih efek control di si efek partikelnya, di sini ada tekstur di bawah particle type-nya. Kalau kita extend, kita di sini bisa milih teksturnya seperti apa. Dan karena di sini aku udah milih daun, udah masukin layer daunnya juga ke timeline, jadi aku bisa pilih tekstur layer, klik extend di sini, terus pilih layer yang akan menjadi tekstur dari si partikelnya. Nah, aku pilih di sini untuk jadi daun. Nah, sekarang aku bisa pilih yang ini. Nah, sekarang kita sudah punya daun berjatuhan. Ini teman-teman bisa eksplorasi di sini, teman-teman bisa masukin tekstur salju, bisa masukin tekstur bola atau macam-macam. Ini cukup luas potensinya untuk teman-teman manfaatin. Lalu di sini ada rotation speed dan initial rotation. Ini teman-teman buat ngatur putaran dari teksturnya. Ini gue bantu untuk ngasih randoman biar dia nggak statis. Karena kalau misal aku contohnya berikan 0 semua, nah dia kan jadinya sama semua nih arah putar si partikelnya. Tapi kalau misal aku kasih dia rotasi, misal rotation speed ini dia kecepatan putarannya, initial rotation ini yang memutar dia gitu. Terus aku play. Nah, sekarang dia rotasinya di random dan dia juga berputar gitu. Oke, terus ini juga teman-teman juga bisa atur ukurannya. Misal 0,4. Terus size variasinya ini teman-teman juga bisa atur juga. Jadi mau ada daun yang besar, ada daun yang kecil, atau mau ukurannya sama semua, itu bisa diatur juga. Opacity juga bisa diatur teman-teman.
Nah, ini untuk opacity map-nya kita bisa masukin origin constant biar dia tidak berubah opacity. Custom color map itu tidak perlu diubah, ini task value tidak perlu diubah. Ini di bawah juga ada random seed, itu sama kalau teman-teman kayak mau ngatur komposisi partikelnya. Ini ada light direction, depth hue, dan efek kamera. Ini cukup advance, ini tidak perlu diotak-atik dulu. Dan mungkin kalau teman-teman ini lihat agak gelap, ini teman-teman bisa klik ke layer black solid setting. Kita coba misal kalau colornya kita ubah ke warna putih. Posisinya ya. Kalau misal masih gelap, kalau kita atur-atur sebenarnya bakal ubah ke shadingnya juga, tapi kita tidak perlu takatik dulu. Coba kalau kita buka, kalau udah lihat colornya warna putih. Oh, ini teman-teman bisa klik opacity map. Terus ini teman-teman bisa gambar grafik untuk opacity-nya. Jadi kalau misal teman-teman pengen dia konstan, kita pengen dia konstan, ini teman-teman bisa drag di sini di atas. Tadi itu default-nya tuh dia seperti ini. Nah, default seperti ini dia jadi asalnya tidak ada, jadi ada dan tidak ada lagi. Kita ingin dia konstan seperti ini, kita tinggal dia di sini di atas. Sekarang kita udah punya partikel untuk ini. Ini kayaknya dualitasnya perlu di kemasan. Nah, bisa lihat ya teman-teman, ini cukup berat, apapun ini di device kantor udah cukup mumpuni, tapi emang efeknya berat. Jadi kalau teman-teman emang device-nya yang sudah cukup lama, ini bisa diturunin ke quarter. Di sini klik yang half, terus pilih quarter untuk bikin efeknya lebih ringan, atau mungkin efeknya bisa dikurangin juga. Misalnya ini kesini ke 0,5. Nah, sekarang dia lebih. Oke, ini aku geser. Sekarang kita udah punya efek jatuh. Jadi kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kalau tidak ada, ini kita masuk tahap terakhir, yaitu tahap render. Ini kita balik lagi ke panel. Ini teman-teman, kalau misal sudah merasa puas nih dengan hasil efeknya, exercise-nya, teman-teman bisa klik lagi nih buat adjust lagi di bagian panel, terus teman-teman bisa lihat lagi nih efek-efek sebelumnya. Apakah sudah puas atau belum untuk adjust lagi. Kalau dirasa sudah puas, ini kita sudah bisa masuk ke proses render. Untuk render, kita bisa pilih project yang mau di-render. Misal aku mau render dulu yang exercise yang satu ini. Nah, kalau sudah dipilih, teman-teman klik file, terus klik export, lalu add to render queue. Sekarang tampilannya akan jadi seperti ini kita mulai. Sekali lagi, file, export, add to render queue. Oke, nanti di sini bakal muncul tampilan untuk komposisi-komposisi yang akan di-render. Misal ini aku tadi udah mau masukin render untuk yang exercise pertama yang kembang api.
dia bakal masuk ke sini. Sebelum kita klik render di sini, kita bakal setting-setting dulu nih teman-teman. Ini render setting, teman-teman bisa klik dulu di base setting. Lalu untuk di output modul, nah ini yang bakal agak berbeda di versi-versi Adobe After Effects. Ini mungkin untuk teman-teman yang pakai Adobe After Effects 22 atau 2022 ke atas, ini seharusnya udah sama nih tampilan di sini. Ada H264, high quality with alpha, JPEG, lossless, dan sebagainya. Ini teman-teman tidak perlu pusing dulu nih mempelajari masing-masing. Teman-teman biasanya kan kalau si partikel ini tuh dia digunakan untuk overlay di sebuah scene atau di sebuah sequence. Berarti kita di sini perlu bikin dia jadi transparan. Soalnya kalau dia tidak transparan, lalu kita masukin efeknya ke dalam scene yang kita kerjain, dia bakal jadi ada warna hitam di belakangnya. Jadi buat bikin dia transparan, kita bisa klik output modul yang tulisan warna biru ini. Lalu formatnya kita ubah ke QuickTime. Lagi output modul, klik di sini, terus di format, pilih QuickTime. Lalu klik format option. Nanti bakal muncul pop-up baru. Di sini videonya kita pilih video codec Apple ProRes 4444. Klik OK. Lalu di channel kita klik dan pilih RGB plus alpha. Lalu klik OK. Oh, sekali lagi ya. Ini teman-teman klik di sini. Formatnya pilih QuickTime. Format option pilih Apple ProRes 444. Lalu channelnya RGB plus alpha. Nah, lalu kita bisa klik render. Ini semoga cepat dan alhamdulillah cepat. Ini teman-teman mungkin untuk yang device-nya udah agak lama bakal rasa berat, jadi mohon bersabar aja karena efek partikel ini lengkap. Oke, sekarang kita coba masukin yang tadi udah di render. Gimana? Oh sorry, ulangi lagi aja deh. Ini aku export lagi. Oh, kalau teman-teman yang udah pakai After Effects 2022 ke atas atau 2024 ke atas, teman-teman bisa langsung pilih High Quality with Alpha. Ini dia otomatis settingan yang udah tadi aku tunjukin. Tapi ini aku tunjukin lagi dia. Klik di sini, format, QuickTime, Apple ProRes 444, RGB plus Alpha. Nah, sekarang kalau teman-teman klik di sini, yang output tuh ini bakal muncul nama komposisi yang tadi mau di-render. Klik di sini dan ini bakal keluar directory di mana kita naruh renderan kita. Mungkin aku di sini bakal taruh di download dulu aja. Biar cepat. Oke, sudah. Kira aku render juga untuk versi H264 barangkali untuk perbandingan transparan dan tidak. Ini mungkin untuk teman-teman yang pakai CC 2022 ke bawah, nanti bakal aku jelaskan juga untuk render H264. H264 itu MP4 kalau untuk bahasa awamnya. Kalau teman-teman yang pakai CC terbaru 2024-2025, teman-teman bisa langsung pilih H264 text render setting, pilih yang 15 Mbps. Nah, di direktori yang sama. Lalu klik render. Sudah. Ini sekarang aku mau masukin file yang tadi udah render ke dalam After Effects. Nah, misal aku bikin komposisi baru. Ini aku mau bikin perbedaan transparan dan tidak. Dan yang bikin kenapa kita perlu format yang berbeda. Gitu. Ini aku masukin dulu untuk yang MP4. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau aku masukin yang MP4, dia jadi nutupin keseluruhan komposisinya warna hitam ini. Tapi geser dikit deh. Nah, dia jadinya bakal nutupin warna hitamnya. Tapi kalau misalnya aku masukin yang transparan,
sekarang dia nggak akan tutupan warna hitam karena dia punya layer transparan. Dia tuh kayak PNG tapi untuk versi video. Dan biasanya dia formatnya MOV dan biasanya juga size-nya jadi lebih gede juga. Tapi ini pakai kalau teman-teman perlu untuk bikin overlay partikel yang which itu tuh emang salah satu fungsi utama gitu efek partikel untuk sebagai overlay itu. Nah mungkin ini untuk teman-teman yang pakai CC 2022 ke bawah, biasanya kan kalau After Effects kalau kita install mau itu ori atau untuk pembajakan biasanya otomatis install menjadi encoder. Jadi kalau teman-teman yang pakai CC 2022 ke bawah, seharusnya itu di upload modul itu ada high quality. Nah, teman-teman bisa pilih high quality. Atau kalau nggak ada, teman-teman bisa klik lagi, pilih lagi QuickTime. Format optionnya kali ini kita pilihnya ProRes 422, bukan yang ProRes 444. Jadi yang ProRes 422. Lalu caranya kita pilih yang RGB. Kita di sini tidak perlu alpha. Terus kita bisa klik ini tadi di mana ya? Oh, mungkin aku kasihin yang dikit. K264. Sip, bisa klik render. Oke, nanti kalau sudah beres rendernya, ini untuk versi yang tidak alpha, yang tidak ada transparan. Ini untuk teman-teman yang pakai CC 2022 ke bawah. Kalau sudah render, sekarang kita buka media encoder. Jadi kalau sudah ada, kita bisa drag yang tadi sudah render ke dalam media encoder. Nah, di sini kalau kita klik, ini bakal muncul pop-up lagi. Presetnya kita bisa ubah ke H264 Matte Source High Bitrate. Ini mungkin kalau teman-teman yang biasa ngedit pakai Premiere, tampilan ini familiar karena ini memang tampilannya sama. Jadi kalau teman-teman juga bisa ngatur banyak settingan di sini, tapi settingan basicnya adalah H264 High Bitrate. Oh ini, sorry, aku ubah dulu. Pertama formatnya ubah dulu ke H264. Terus presetnya H264 High Bitrate atau Matte Source High Bitrate. Klik OK. Lalu di sini ada icon sedikit hijau. Klik untuk render. Sekarang videonya sudah berhasil render menjadi format MP4. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk semua prosesnya, pembuatan efek partikel dari proses layer, proses After Effects sampai render biar bisa dimasukin ke pekerjaan yang teman-teman kerjain. Mungkin teman-teman sejauh ini untuk kesulitan ada yang mau ditanyain? Nah, kalian yang bingung atau mau ditanyain in general ke After Effects juga boleh, atau teman-teman juga yang mau sharing hasil ikutin tutorialnya gitu, boleh juga teman-teman. Bangga teman-teman yang punya pertanyaan. Mumpung lagi sama Kang Ardi, ini bisa nanya-nanya. Ini buat UTS ya. Buat UTS-nya ini mempermudah kalian. Mumpung ada Kang Ardinya bisa bertanya. Oke, saya rasa materi hari ini padat sekali ya, banyak. Nanti mungkin teman-teman eksplorasi ya, diimprovisasi dulu. Mungkin setelah itu baru ada pertanyaan ya, Kang Ardi ya. Nanti baru keingetan. Nanti mungkin ada waktu saya mau ngundang Kang Ardi juga kalau misalnya ada presentasi nih, datang ke kelas, masih masukan-masukan juga. Ya, gitu.
Nah, saya pikir udah cukup ya, materinya udah cukup banyak. Silakan teman-teman bisa ngikutin ya latihan-latihan ya dari Kang Ardi, nanti coba upload di Google Classroom. Ya, mengingatkan kembali minggu depan kita mulai presentasi ini ya, presentasi UAS ya. Presentasi UAS untuk reproduction ya, ide ya, referensi ya, logline, premis ya tentang reproduction ya. Terus konsep ya yang akan angkat untuk UAS ya. Nanti kita kasih banyak masukan ya, terus nanti berprogres lagi. Nah, kita nggak akan ngedadak ya bikin UASnya, jadi udah mulai dari sekarang sehingga kita punya waktu yang cukup ya. Nanti rekamannya kita upload ya besok, sepertinya udah ada di Google Classroom ya, untuk teman-teman bisa membuka kembali ya, membuka kembali, mengikuti step by step-nya seperti itu ya. Saya pikir Kang Ardi, hatur nuhun pisan, udah cukup nih, teman-teman tinggal nunggu rekamannya untuk bisa lanjutin di tempatnya masing-masing. Siapa tahu ada hal yang ingin disampaikan Kang Ardi, mungkin tips, triks, nanti anak-anak membuat short animation buat UAS. Siapa tahu bisa sharing. Oke, terima kasih. Ini mungkin aku sharing dikit pekerjaan kemarin di Kota Tua. Ini satu pemanfaatannya tadi untuk efek partikel. Tapi ini untuk efek partikelnya itu dia pakai efek yang berbeda. Namanya tuh, mungkin kalau teman-teman ada yang mau ngulik, nama efeknya adalah red giant. Namanya tepat partikular. Tapi ini ini sih plugin berbayar dan emang cukup berat. Soalnya ini untuk partikel ini mereka jauh lebih advance dibanding efek partikel bawaan dari After Effects. Wah, ya emang berat. Mahal nggak? Ardi berapa? Kebetulan sih kalau saya banyak sih Pak, cuman kalau student tuh kalau nggak salah bisa di kayak $7 per 6 bulan, karena itu saya tahu. Oh, subscribe-nya ya. Nah ini mereka risetnya banyak banget. Ini udah jauh lebih advance. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik untuk VFX atau CGI, ini bisa dibilang plugin wajib lah gitu. Tapi bisa dipakai juga untuk produksi-produksi yang udah profesional. Informasi yang bagus nih, update nih. Minimal After Effects berapa bisa install ini? Sebenarnya kalau dari After Effects sih versi dulu juga bisa sih Pak, cuman harus nyesuaiin sama versinya. Kebetulan sih kalau ini saya dapat karena pakai CC 2025, jadi nyesuaiin versinya juga untuk si tripod ini pakai 2025. Tapi kalau teman-teman yang pakai CC terdahulu kayak 2015, terus bisa nemu versi budgetan 2015 juga itu juga bisa. Mungkin sedikit sedikit insight aja gitu mengenai Ya, luar biasa ini, bekal yang luar biasa ya untuk teman-teman bisa secara jangka panjang mempelajari ini. Ya, sudah dapat bocoran dari Kang Ardi yang sudah menggunakan ini di industrinya. Ada lagi Kang Ardi yang mau disampaikan buat teman-teman anak kalau kelas? tips and trik tadi mungkin yang pertama, si After Effects ini emang softwarenya berat dan efek partikelnya juga berat. Jadi kalau emang rasa lama, ini bisa di sini diturunin nih. Jadi jadi quarter atau half. Terus tadi juga bisa dikurangin untuk triknya buat ngurangin jumlah partikel yang ada. Sama mungkin nyesuaiin durasi aja sih gitu. Durasinya berapa detik. Jadi misal kita cuma perlu durasi partikelnya misal cuma kepake 10 detik, jadi udah kita rest 10 detik aja gitu, nggak usah kita render 60 detik tapi cuma pakai 10 detik. Oh boleh, oke, jadi aku ketik di chat. Udah, untuk nama Pak. Ya memang dari zaman saya masih freelance itu trap code itu
ternyata masih ada sampai sekarang ya, masih makin kuat kayaknya, makin powerful. Iya, betul Pak. Trapcode emang dari dulu trapcode. Jadi menjadi standar sih dari dulu. Ya. Dan dukungan tutorial banyak ya, trapcode itu tinggal diikutin aja. Tinggal yang membedakan adalah kreativitas ya masing-masing. Betul sekali Pak. Juga teman-teman kalau ada yang mau mendalami untuk efek partikel ini banyak banget juga source-nya di YouTube. Jadi kalau teman-teman mau ngulik penasaran mau bikin apa, tinggal search di YouTube, banyak banget source-nya. Oke, terima kasih Kang Ardi. Ada lagi Kang Ardi yang mau disampaikan? Kalau dari saya cukup sih Pak. Mungkin dari teman-teman barangkali diberikan. Ya, kesempatan terakhir, siapa tahu ada yang masih mau penasaran nanya ke Kang Ardi, silakan sebelum kita tutup. Oke, sepertinya materi hari ini kita cukupkan. Ya, silahkan teman-teman mungkin bisa bereksplorasi ya, pakai waktu untuk latihan, nanti tunggu rekamannya. Ya, mungkin Kang Ardi katanya ada rekomendasi plugin yang lain. Ada ini khususnya. Jadi kalau teman-teman yang emang sering banget pakai After Effects, ini ada plugin namanya Animation Composer. Ini aku ketik. Ini dia juga sama, dia punya banyak preset ya. Dia banyak banget preset. Ini untuk motion, untuk transisi sih mostly sih. Kayak misal aku masukin ini check layer, terus nih saya masukin transisi, ini tinggal pilih buat code, nah dia otomatis tuh end outnya. Atau misal untuk tipografi, di tipografi mereka juga ada preset banyak, ini teman-teman bisa beli. Ini sih kalau teman-teman yang emang sering banget pakai After Effects untuk itu, untuk keperluan motion, untuk keperluan efek dan sebagainya, ini kepake banget sih plugin ini. Karena ini cukup mempercepat yang berulang. Atau kalau teman-teman untuk yang senang untuk bikin animasi karakter, teman-teman bisa pakai plugin namanya Dwig. Ini aku ketik di nah ini namanya ini Dwig Angela. Jadi teman-teman kalau mau rigging karakter atau bikin karakter animation, ini bisa di sini. Aku bikin ini buat aja. Jadi mungkin untuk animasi 2D juga seharusnya bisa ini sih, bisa diimplementasikan. Nah ini kalau teman-teman lihat di sini, nah dia ngebikin rigging untuk karakter 2 dimensi. Ini cukup kompleks sebenarnya kalau si Dwig Angela ini, dan memang learningnya cukup perlu waktu. Jadi mungkin teman-teman kalau ada waktu atau emang serius untuk belajar animasi 2D dengan After Effects, ini jadi salah satu plugin yang wajib sih. Oke, mungkin itu sih beberapa plugin yang menurut saya wajib itu untuk ada dan dipakai saat lagi belajar untuk After Effects. Oke, terima kasih banyak Kang Ardi, informasi yang sangat berharga lagi. Baik, teman-teman, kita sangat berterima kasih kepada Kang Ardi ya. Kita doakan supaya karirnya lancar, ya, rezekinya lancar, dan tidak lupa terus bisa sharing nanti di masa depan. Hatur nuhun semuanya, hatur nuhun Kang Ardi. Terima kasih teman-teman. Silahkan ya, siap-siap kita asik-asik ya untuk UAS ya.
kita seru-seruan untuk membuat film animasi 2D secara berkelompok UAS ya. Silahkan ya bereksperimen, ya nggak usah takut apapun, bikin aja yang kamu bisa ya. Yang pasti saya titip ya supaya hasil kerja kalian, kerja keras kalian berkelanjutan, bisa dipakai untuk lomba, bisa dipakai untuk melamar kerja atau melamar magang. Bikinlah yang niat ya, bikinlah animasi UAS kalian yang niat ya, supaya bisa dipakai apapun ya, nggak hanya untuk UAS ya. Seperti itu, jadi bisa berkelanjutan. Bahkan mudah-mudahan bisa memberikan kalian keuntungan-keuntungan ya, hasil kerja keras kalian. Sampai ketemu minggu depan, presentasi kelompok, jangan lupa dipersiapkan ya. Nanti cek tutorial hari ini untuk menjadi tugas ya, bisa diupload ke Google Classroom masing-masing. Terima kasih Kang Ardi, sukses ya, makasih Titivia ya, makasih teman-teman. Sekian perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Bapak. Siap. Sukses.